Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama pada kesempatan ini. Kita berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah berayat atau ibadah keluarga malam ini di tanggal 28 Mei tahun 2020. Ini marilah bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam saat teduh, dan marilah di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada kesempatan malam hari ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya ada bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi KPJ nomor 23 bait 1 dan 2. Puji mring Allah. Bersama-sama kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Malam ini kami bersama-sama dengan keluarga kami bisa berkumpul untuk mengadakan ibadah keluarga di tengah keluarga kami masing-masing. Kami masih belum bisa beribadah berkumpul dengan saudara-saudara kami yang lain, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami di dalam ibadah yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga mohon pengampunan apabila ada dosa, ada kesalahan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan mengampuninya, dan kami mohon Tuhan senantiasa turut campur tangan supaya hidup yang kami jalani bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan juga turut campur tangan membuka hati dan pikiran kami. Biarkan firman Tuhan ini menjadi benih yang tertanam di dalam hati dan pikiran kami, serta bisa bertumbuh dan berbuah melalui perilaku kami sehari-hari. Demikian Bapa, doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi KPJ nomor 196 bait 1 dan bait yang kelima. Kulo pengin lir Gusti.
Bacaan kita pada kesempatan malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terlibat di dalam pelayanan kita di tengah-tengah gereja itu biasanya memang bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang kemudian ketika diminta untuk terlibat di dalam kegiatan pelayanan, seringkali kemudian beralasan dengan berbagai macam alasan untuk tidak terlibat di dalam pelayanan. Makanya saya seringkali mengatakan, sak ombo-ombone alas itu masih kalah luas dengan alasan. Dalam arti banyak sekali alasan yang dimunculkan. Mungkin banyak orang yang kemudian merasa bahwa saya tidak layak, saya tidak mampu, saya takut ini dan saya takut itu. Bukan tidak mau, saya rasa semua orang mau dan ingin terlibat di dalam pelayanan di gereja. Tetapi kemudian ketika diminta atau dihadapkan pada sebuah situasi terlibat di dalam pelayanan itu, muncul rasa takut salah, muncul rasa nanti saya tidak mampu melakukan pelayanan ini dengan baik. Muncul berbagai macam hal-hal itu di dalam diri, di dalam pikiran orang-orang banyak. Mungkin termasuk saya dan mungkin Bapak Ibu, saudara yang lain. Tapi itu realita, kenyataan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kalau sudah bicara soal pelayanan di gereja itu memang bukan perkara yang mudah. Melayani Tuhan itu selalu menjadi hal-hal yang mungkin menjadi pikiran yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait ketidakmampuan, bicara terkait melakukan kesalahan di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kalau kita mengingat bagaimana para murid waktu itu, mereka banyak sekali kesalahan, banyak sekali ketidakmampuan yang mereka lakukan. Kalau kita membaca di dalam cerita-cerita Injil, bagaimana para murid banyak sekali salah memahami Tuhan Yesus. Para murid tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mungkin perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tidak semua mereka mengerti, tidak semua mereka bisa memahami. Nah, itulah yang terjadi memang dalam diri para murid waktu itu. Dan selama mengikut Yesus, kita juga beberapa kali melihat bagaimana Yesus pada akhirnya juga memarahi para murid. Seperti Yesus mengatakan Petrus degil, mengatakan Petrus iblis, dan seterusnya. Karena memang mereka belum mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Akhirnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya, di dalam dia mengikuti Yesus. Tetapi yang menarik adalah mereka tetap setia mengikuti Yesus. Entah benar atau tidak, entah mampu atau tidak, mereka tetap setia mengikuti Yesus kemanapun berada. Hingga sampai Yesus kemudian harus menderita, mati di kayu salib. Mereka tetap setia. Meskipun para murid juga sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, ketika Yesus mengalami penderitaan, mereka ketakutan. Bahkan Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus, dan seterusnya. Bahkan mereka ketika Tuhan Yesus sudah mati, mereka mengunci dirinya di dalam rumah, takut keluar, dan seterusnya. Inilah hal-hal yang dialami, dinamika iman yang dialami oleh para murid. Jadi mereka tidak selalu hebat, para murid itu. Tidak selalu mampu di dalam melakukan kegiatan dan pelayanan di dalam rangka mereka mengikuti Yesus. Nah, tetapi yang menarik, pada akhirnya dengan kesetiaan itu, para murid seperti kita ketahui melakukan banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Yang jelas yang nampak adalah di dalam bacaan kita saat ini, yang kita baca bersama-sama malam hari ini. Kita semua saya rasa sudah sangat sering membaca perikop ini tentang turunnya Roh Kudus di dalam diri para murid itu. Tapi mari kita juga melihat lebih dalam di dalam bacaan ini. Ternyata para murid itu juga dianggap tidak mampu. Karena pada waktu itu di dalam perkumpulan mereka waktu itu juga ada orang-orang Yahudi yang saleh, yang mereka secara iman merasa mereka punya kelebihan dibandingkan yang lain. Sementara para murid adalah dikatakan bukankah mereka orang Galilea, orang biasa saja. Bukan orang dari kota suci di Yerusalem. Bukan orang dari daerah di mana pusat keagamaan itu. Bukan, memang para murid memang orang biasa, para pekerja biasa. Tetapi ketika Tuhan memakai mereka bisa menjadi sangat luar biasa. Dan inilah peristiwa turunnya Roh Kudus itu. Bahwa ketika Roh Kudus turun, ada di dalam diri para murid waktu itu, para murid berubah menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Para murid berubah kemudian mampu melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan mereka. Seperti kita ketahui bersama, dikatakan di dalam bacaan kita, para murid mampu berbicara di dalam berbagai macam bahasa yang mungkin tidak pernah mereka pelajari, tidak pernah mereka mengerti. Dan inilah pesan yang bisa kita terima di dalam bacaan ini. Bahwa ketika Roh Kudus turun, tidak ada orang yang tidak mampu. Dan jangan takut salah. Karena ketika Roh Kudus sudah berkarya, maka perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baiklah yang akan terjadi dan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita semua. Nah, itulah yang terjadi dalam diri para murid waktu itu. Jadi perjalanan mereka dari awal mereka tidak mampu. Mereka melakukan banyak kesalahan, tetapi mereka tetap setia mengikuti Yesus. Akhirnya Tuhan memampukan mereka melalui karya Roh Kudus yang luar biasa. Mereka mampu melakukan hal-hal yang besar di luar kemampuan mereka, di luar dari bayangan ekspektasi orang. Nah, inilah yang mari bersama-sama kita hayati, kita sadarkan, kita sadari di dalam kehidupan kita semua. Momen-momen ini, momen-momen di mana situasi kondisi yang tidak baik seringkali membuat kita sebagai manusia itu justru semakin diliputi ketakutan, makin diliputi rasa nanti saya takut begini, nanti apa saya bisa begini, bagaimana masa depan saya nanti setelah situasi kondisi ini, bagaimana kemudian soal pekerjaan, soal ekonomi, bagaimana anak-anak saya ke depan. Banyak mungkin ketakutan, banyak mungkin hal-hal yang kita pikirkan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa ketika kita tetap setia mengikut Tuhan, ketika kita tetap setia melakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Bahkan mungkin di luar pikiran kita. Seperti para murid tadi. Dari tidak mampu, tetapi mereka tetap setia mengikuti Yesus, akhirnya Tuhan memampukan para murid. Dan itulah juga kalau kita hayati di dalam kehidupan pelayanan di gereja. Siapa yang benar-benar mampu? Saya rasa
kita semua melayani Tuhan itu mampu atau kita menjadi baik itu karena proses, karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tidak ada orang yang memang dari sononya memang hebat melayani Tuhan. Tetapi karena kesetiaan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka pelayanan-pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu juga yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita. Mari kita dalam hidup sehari-hari juga, kita belajar untuk yakin dan percaya, untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di hari-hari kita yang ke depan. Jangan khawatir untuk kemudian bagaimana di hari kita yang akan datang. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti halnya para murid. Siapa yang berpikir bahwa para murid akan menjadi pelayan yang luar biasa ketika melihat perjalanan para murid ketika mengikut Yesus? Banyak sekali kesalahan, banyak sekali kegagalan yang dia lakukan. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, maka semuanya menjadi baik. Nah, inilah pelajaran bagi kita saat ini. Di dalam pelayanan kita, di dalam kegiatan kita di tengah-tengah gereja, mari bersama-sama kita hayati. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau berbuat baik di dalam kehidupan kita, jangan takut salah, jangan takut tidak mampu. Karena kalau Roh Kudus menolong kita pasti bisa melakukan hal-hal yang baik di tengah pelayanan kita, di tengah kehidupan sehari-hari kita. Begitu juga dengan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mungkin terkait ekonomi, terkait pekerjaan, terkait keluarga kita, terkait anak cucu kita semua. Mari kita juga belajar untuk taat. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Kita mungkin sekarang berpikir tidak mampu, kita mungkin sekarang berpikir tidak bisa, tetapi kalau Tuhan menolong, kita pasti mampu dan bisa melakukan sesuatu hal yang baik di dalam keimanan kita ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memampukan kita, mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, sehingga kita bisa membagikan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 155 bait 1 dan bait yang ketiga, aku tan nate mangerti. Mari bersama-sama pada kesempatan ini kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat, kita menyatukan hati kita yang nanti di akhir doa syafaat kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa pada kesempatan malam ini,
di dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, dan melalui kebenaran firman yang sudah kami renungkan bersama, mampukan kami, ajarilah kami untuk terus berserah, untuk terus yakin akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini mungkin banyak hal yang tidak mampu kami lakukan, banyak hal yang sulit kami lakukan, bahkan kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di masa depan kami semua. Tetapi satu hal yang kami yakini dan kami percayai, bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semua di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menuntun menyertai kami, supaya kami tetap bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan pasti akan memberikan curahan Roh Kudus yang begitu luar biasa kepada kami, sehingga kami mampu melakukan banyak hal-hal yang baik. Dan itu pun yang kami mohon, kiranya Roh Kudus Tuhan tercurah dalam diri setiap warga jemaat GKJW Mojosari, mulai warga anak sampai dengan warga Adi Yuswo. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit, mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya, di dalam hal ekonomi, ataupun ada pergumulan di dalam keluarganya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, dan pada saatnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan setiap tantangan pergumulan yang dialami. Kami juga menyerahkan seutuhnya gereja Tuhan dimanapun berada, khususnya yang ada di Jemaat Mojosari ini. Di dalam kegiatan pelayanan yang kami lakukan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan membimbing kami semua, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan saja yang benar-benar nyata di dalam kegiatan pelayanan kami di Jemaat Mojosari. Ya Bapa, senantiasa kami membawa di dalam doa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkarya supaya bangsa kami bisa menyelesaikan pandemi ini, virus corona ini dengan baik. Kami bisa beraktivitas kembali juga dengan baik. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, aparat keamanan yang berusaha untuk turut campur tangan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Untuk para tenaga medis yang juga berjuang menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menjaga mereka, memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, kami serahkan juga persembahan kami pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan berkati persembahan ini, supaya melalui persembahan ini dapat menjadi jalan berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Kami akhiri pada kami malam hari ini, dan kami serahkan seutuhnya kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan dengan penuh yakin dan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 177, bait 1 dan bait yang kedua, Para Manuk Ora Tau Anyebar.
kita satukan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber berkat, Yesus Kristus sumber keselamatan dan kasih karunia, Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.